Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang talak dan masa idah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Komaria. Topan kan kata topan. Wawan, Gita. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai talak dan masa idah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Komaria. Saya Rocky Pasyanja, saya mau Putra. Dari nama saya Nuraya Sumpitra. Yang pertama ada pengertian. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan oleh suami yang biasa disebut dengan cerai yang dapat berakibat pada pemungkiran hidup yaitu talak pergi atau putus total talak baik. Tiga adalah masalah tunggu bagi perempuan dalam perceraian atau pengadilan untuk memastikan sudah rahim dan bagaimana pertemuan sebelum menikah lagi. Selanjutnya ada hukum talak. Yang pertama adalah hukum asal talak perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala karena dapat memutus silaturahmi. Yang kedua, wajib jika pasangan tidak lagi dapat didamaikan terjadi perselisihan yang sangat tajam atau ketika mediator menyarankan perceraian demi keselamatan salah satu pihak. Ketiga adalah sunnah. Jika istri mengabaikan kewajiban agama yang pokok seperti sholat dan tidak bisa lagi diusahakan atau jika istri tidak bisa menjaga pengawasan diri. Yang terakhir, haram dilakukan jika keadaan istri sedang haid atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri atau tujuannya untuk menyakiti pihak tertentu. Selanjutnya di sini ada macam-macam talak. A. Berdasarkan cara suami menyampaikannya. Yang pertama ada talak sari, tegas. Menggunakan kata-kata yang jelas seperti aku ceritakan kamu, talak ini sah meskipun suami mengaku hanya bercanda. Lalu yang kedua ada kinayah. Pemikiran menggunakan kata-kata yang bermakna dan kamu merombamu atau sudah tidak ada hubungan. Nah, talak ini hanya sah jika disertai dengan niat untuk menceraikan. Lalu B. Berdasarkan sesuai dengan syariat. Yang pertama ada talak sunni. Talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan Nabi, yaitu saat istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri pada masa suci tersebut. Yang kedua ada talak fitri. Talak yang dijatuhkan dengan cara yang dilarang, misalnya saat istri sedang haid atau menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu. Selanjutnya saya berdasarkan kebolehan hukum. Pertama ada talak gratis. Tidak satu atau dua suami diperbolehkan untuk kembali kepada istrinya selama masa idah masih berlangsung tanpa tunggu akan nikah baru. Yang kedua talak baik kubro. Talak yang memutuskan ikatan pernikahan tetapi suami boleh menikah lagi dengan mantan istrinya melalui akad nikah yang baru, misalnya talak yang masa idahnya sudah ada atau dulu. Yang ketiga baik kubro. Talak tiga. Suami tidak boleh berjumpa atau menikah lagi dengan mantan istrinya kecuali jika mantan istrinya telah menikah dengan pria lain. Jadi hubungan suami istri lalu bercerai secara alami dan habis masa idah. Selanjutnya dalil nafi talak surat Al-Baqarah ayat 210. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yahkufa alla yuqima hududallah fa in kuntum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima tadabbi tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menggunakan dengan baik atau melepaskan kembali. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.
menjalaninya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kurung. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki kebaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, talak adalah pelepasan yang karena pernikahan oleh suami yang hukumnya diperbolehkan namun dibenci dengan berbagai jenis yang ditentukan berdasarkan cara pengucapan dan hak hidupnya. Sebagai konsekuensi setelah talak atau kematian suami, istri wajib menjalani masa iddah atau masa tunggu. Durasi masa iddah berbeda-beda, tergantung kondisi wanita tersebut, mulai dari 3 kali masa suci atau haid, 3 bulan bagi yang tidak haid, hingga masa kehamilan atau 4 bulan, 10 hari bagi janda mati. Secara keseluruhan, aturan ini ditetapkan untuk menjaga kehormatan wanita, memastikan kejelasan hak, serta memberikan waktu bagi pasangan untuk berintrospeksi diri. Ya, kenalin nama aku Binta, aku mau nanya. Suami yang mengucapkan talak saat emosi itu sah atau enggak sih? Aku Sanas, izin bertanya, gimana kalau sang istri itu enggak menerima talak dari suaminya? Apakah itu masih disebut sah atau enggak? Saya Sila dari kelompok 1, izin bertanya. Talak kan hanya bisa diajukan oleh pihak laki-laki. Terus ketika pihak wanita ingin pisah, apa yang harus dilakuin? Terus juga kalau misalnya laki-lakinya tetap nggak mau melakukan talak, padahal si suami ini nggak melakukan tanggung jawabnya sama sekali, itu gimana? Udah. Thank you. Izin menjawab pertanyaan Tika tadi soal Kok enggak? kalau suaminya sedang emosi terus melakukan talak, seperti yang macam-macam talak, talak sari atau tegas menggunakan kata-katanya yang jelas seperti aku ceraikan kamu. Talak menyiksa meskipun suami mengaku yang bercanda. Jadi suami yang emosi itu tetap sah kalau ucapan ya walaupun emosi. Jadi, apakah secara hukum Islam kita berzinatu tidak diucapkan dengan kata Saya belum jawab, tadi kan pertanyaannya ketika pihak wanitanya bisa apa yang dilakukan dalam hukum Islam itu kan biasanya yang menolak itu suami ya. Nah kalau misalkan istrinya